Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Ustazah di sini juga mendoakan kalian supaya dalam keadaan sehat selalu. Nah, kali ini bersama dengan Ustazah Fida, kita akan membahas tentang materi tema 2, subtema 1, pembelajaran 5. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita akan buka dengan berdoa terlebih dahulu. Yuk, semuanya tangannya diangkat di depan dada. Kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tahukah kamu, Indonesia memiliki berbagai jenis tanaman. Ada berbagai jenis sayuran, ada buah, ada tanaman obat, dan tanaman hias. Tanaman hias sendiri terdiri dari 2 macam. Ada tanaman yang berbunga dan tanaman yang tidak berbunga. Tanaman hias yang berbunga, contohnya ada pada pembelajaran 4, pada dongeng bunga melati yang baik hati. Masih ingatkah kalian tentang dongeng bunga melati yang baik hati? Kalau lupa, sekarang silakan dibuka pada pembelajaran 4, ada bacaan yang berjudul Dongeng Bunga Melati yang Baik Hati. Di situ, tokoh-tokoh yang bermain merupakan contoh dari tanaman yang berbunga. Contohnya, ada tanaman bunga melati, tanaman bunga sedap malam, tanaman bunga anggrek, dan tanaman bunga mawar biru. Mereka semua termasuk ke dalam golongan tanaman yang berbunga. Sekarang, pada dongeng bunga melati yang baik hati, kira-kira apa pesan yang patut kita contoh pada dongeng tersebut? Ya, benar sekali. Pesannya adalah kita harus bersikap baik. Karena dengan bersikap baik, kita akan mendapat kebahagiaan. Bersikap baik sangat dianjurkan. Bersikap baik kita lakukan pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Salah satu contoh bersikap baik pada manusia adalah mendoakan teman yang sedang sakit. Siapa yang pernah mendoakan teman yang sakit? Ya, kalau kalian pernah mendoakan teman yang sakit, berarti kalian sudah berbuat baik pada manusia. Contoh sikap baik lainnya adalah bersikap jujur. Bersikap jujur salah satu contohnya adalah dengan tidak mencontek saat ulangan. Sekarang, yuk kita praktekkan sikap jujur kita dengan mengerjakan soal berikut ini tanpa mencontek. Contoh soal. Gayu mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 500 butir. Biji kacang merah ia letakkan pada kotak berwarna hijau. Siti mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 610 butir. Ia meletakkannya pada kantong plastik. Berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti? Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, karena yang ditanyakan adalah jumlah semua kacang merah, maka
Cara mengerjakannya adalah dijumlah atau ditambah. Karena ini angkanya ratusan, maka kita bisa mengerjakannya dengan cara disusun ke bawah. Sehingga 500 ditambah 610 sama dengan 1110. Sehingga jumlah kacang merah Dayu dan Siti adalah 1110. Bagaimana jika tempat menyimpan mereka ditukar? Jika kacang merah Dayu kita tukar dengan ditaruh di dalam plastik. Kemudian kacang merah Siti kita tukar diletakkan di dalam kotak berwarna hijau. Maka, berapa jumlah kacang merah Dayu dan Siti sekarang? Ya, jumlah kacang merah Dayu dan Siti sekarang menjadi 610 ditambah 500. Sama dengan 1110. Sama ya? Sehingga 500 ditambah 610 sama dengan 610 ditambah 500 sama dengan 1110. Hasilnya sama. Sampai di sini paham? Kalau belum paham, Ustazah akan lanjut ke soal cerita. Edo mengumpulkan 530 helai daun nangka. Ia menyimpannya dalam kantong plastik hitam. Benny mengumpulkan 720 helai daun nangka. Ia meletakkannya dalam kantong plastik berwarna merah. Berapakah jumlah daun yang dikumpulkan Edo dan Benny? Cara mengerjakannya sama dengan cara dijumlah atau ditambah. Edo mengumpulkan 530. Ditambah Benny mengumpulkan 720. Cara mengerjakannya karena ini bilangan ratusan dengan cara disusun ke bawah. Hasilnya adalah 1250. Sehingga jumlah daun yang dikumpulkan Edo dan Benny adalah 1250. Bagaimana jika tempat menyimpan mereka ditukar? Jika tempat menyimpan mereka ditukar, maka menjadi 720 ditambah 530. Hasilnya adalah 1250. Jumlah daun yang dikumpulkan Edo dan Benny adalah 1250. Sehingga 530 ditambah dengan 720 hasilnya akan sama dengan 720 ditambah 530 sama dengan 1250. Sampai di sini paham ya? Sifat tersebut disebut sebagai sifat komutatif, di mana hasil dari penjumlahan tersebut akan tetap sama meskipun letak bilangannya ditukar. Sudah paham ya? Sekarang Ustazah akan berikan latihan soal di LK3B-nya. Nanti Ustazah akan tuliskan di WhatsApp-nya masing-masing. Untuk hari ini, sekian dari Ustazah Fida. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup pertemuan kali ini. Bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.